Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Apricot, obrolan santri maskot. Jadi di sore kali ini kita mau ngobrol-ngobrol seru lagi nih sama narasumber kita sambil nungguin azan maghrib. Sebelum itu perkenalkan dulu, kami berdua sebagai host. Saya Humaira Falin dari kelas 8G dan partner saya Siva Junia Pertiwi dari kelas 7E. Kali ini kita ngundang narasumber yang sangat spesial banget nih dengan topik yang spesial juga. Perkenalkan narasumber kami yaitu adalah Pak Salis. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabarnya baik. Puasanya lancar ya Pak? Sampai saat ini masih lancar, tapi entah nanti ya. Makanya apa? Godaan itu kan datang itu kan sewaktu-waktu. Sekarang memang lancar sekarang ini. Semoga tetap lancar. Amin. Nah, untuk teman-teman udah pada tahu belum nih topik kita kali ini tuh apa? Udah dong pastinya, kan pasti udah baca judul juga kan. Jadi, topik kita kali ini adalah mengenal NU dan Muhammadiyah. Bisa dipersilakan untuk Pak Salis, yang dimaksud dengan NU dan Muhammadiyah sendiri itu apa, Pak? Iya, baiklah. Tadi disampaikan topiknya adalah mengenal. Kita hanya ingin mengenal saja. Kita kenalkan biar apa? Biar anak-anak itu tahu betul apa itu NU, apa itu Muhammadiyah. NU itu Nahdlatul Ulama, kepanjangannya singkatan daripada NU yang didirikan oleh Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari yang Jombang. Yang tekne yang Jombang kono kuwi NU sing tekne Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari. Itu NU yang mayoritas dianut oleh semua orang di Indonesia. Kami bilang mayoritas, bukan semuanya. Itu NU. Sedangkan untuk Muhammadiyah itu didirikan oleh kiai juga, namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini asalnya teko Sumatera, asalnya dari Sumatera sana asalnya. Tapi ada yang mengatakan Ahmad Dahlan kuwi leh ngedekne ora nang Sumatera kono, ning Yogyo. Leh ngedekne Muhammadiyah ning Yogyo. Makanya di Jogja itu ada basis Muhammadiyah di Jogja. Jadi letak perbedaannya antara NU dan Muhammadiyah itu tidak terlalu signifikan dan bukan pada hal-hal yang pokok. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak masuk di dalam rukun. Jadi hal-hal bukan yang pokok. Itu sepintas mengenai apa itu Nahdlatul Ulama, apa itu Muhammadiyah. Jadi untuk yang selanjutnya, bagaimana sih Pak cara membedakan NU dan juga Muhammadiyah? Mungkin ini yang masih ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Untuk cara membedakannya antara NU dan Muhammadiyah itu hanya pada haliyahnya saja. Di haliyah itu apa ya? Penak-penakane perbuatan yang bukan esensi. Sing esensi sih podo kabeh jane, intine podo. Tinek sing NU kuwi ambil contoh aja untuk membedakan yang mudah itu, umpama ketika mau sholat. Ketika sholat itu kalau orang NU bacanya niat dikeraskan, pakai usolli, fardhu zuhri atau yang lainnya. Muhammadiyah juga pakai, akan tetapi tidak dikeraskan, cukup dibatin. Begitu sampai takbiratul ihram langsung diucapkan, karena sama-sama betulnya. Kok bilang sama-sama betulnya? Memang di dasarnya itu mengucapkan niat. An-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Akan tetapi wa qauluhu sunnati, diucapkan itu hukumnya sunnah. Akan tetapi orang NU nek gak diucap nih ora marem, gitu aja. Ora marem. Itu mengenai contoh niat. Ada lagi umpama
doa iftitah. Doa iftitah itu kalau orang NU memakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Sedangkan orang Muhammadiyah itu intinya juga sama, tapi pakai Allahumma ba'id bainana wa bainakum khotoya ya. Boleh-boleh. Mengapa? Karena doa iftitah itu bukan termasuk di dalam rukunnya sama. Ada perbedaan. Ada lagi ketika kunut. Ketika sholat subuh itu orang NU itu pakai kunut, orang Muhammadiyah tidak pakai kunut. Itu pun juga ada dasarnya. Dasarnya dulu suatu ketika ada imam besar. Imam itu memang dia nggak pakai kunut. Dia suatu ketika berkunjung pada imam besar yang lain. Sedangkan imam itu pakai kunut. Begitu dia berkunjung, suruh ngimami subuh. Karena kebiasaan orang yang didatangi imam besar itu pakai kunut, yang nggak pakai kunut pun akhirnya mengikuti. Ikut melok kunut. Mergonya apa? Menghormati. Di Masjid Muhammadiyah pun sekarang juga seperti itu. Sekarang ini ketika sholat subuh rakaat yang kedua sebelum sujud, imam biasanya memberi kesempatan barangkali ada jamaah yang NU kasih kesempatan setelah iktidal itu sebelum sujud diam sebentar, memberi kesempatan barangkali ada jamaahnya yang memakai kunut. Itu diantaranya. Jadi sekian banyak perbedaan, itu sebenarnya perbedaannya bukan hal-hal yang esensi. Jadi hanya seputar hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Terus kalau semisal kita itu mengikuti NU tapi kita terawihnya pakai sesuai rokaatnya Muhammadiyah, itu gimana Pak hukumnya? Mengenai hukum, hukum. Kita kembali ke tarik hukum. Sholat tarawih hukumnya apa? Wajib. Sholat tarawih kok wajib. Sunnah. Sholat tarawih hukumnya Sunnah. ditarik dari sunnah itu aja ya sudah. Namanya sunnah itu siapa yang mengerjakan mendapatkan pahala, siapa yang meninggalkan tidak mendapat apa-apa. Itu sunnah. Karena sunnah itulah yang gak usah diperdebatkan. Bagi yang pakai sholatnya 10 rakaat tambah 3 witir, ada yang 20 rakaat tambah 3 witir menjadi 23. Sing penting kuwi leh nglakoni ikhlas. Kita nggak usah menarik kesimpulan sah atau tidak sah. Itu bukan wewenang kita. Ya, sah atau tidak sah itu bukan wewenang kita. Diterima atau tidak diterima itu bukan wewenang kita. Kalau guyonan obrolannya gini. Lah nek engko Gusti Allah ki sing ditampa ki sing 23, sing 10 ora kurang. Yang dileng-golek pada wis ning akhirat. Lah sing 23 sing ditambah 10 kan duwe turahan, duwe celengan. Itu obrolan aja. Jadi yang sebenarnya itu enggak perlu diperdebatkan mengenai berapa jumlah rakaatnya ketika taraweh. Bahkan ini Nabi Muhammad sendiri itu kalau di umum dulu awal mula itu 10, sampai di rumah nambah sendiri menjadi 23. Malam nambah lagi sampai menjadi 46. Makanya ada sebuah cerita Nabi itu ketika sujud sampai apa itu namanya paha atau kentole sampai abuk. Karena apa? Sangke leh suwine. Kita gak iso awake dhewe ngono gak iso. Jadi sekali lagi kita nggak usah menghakimi. Sing pengen traweh 20 yo taraweh 20, rasa ngilokno sing taraweh 10, sing taraweh 10 yo ngono kuwi yo rasa ngilokno sing taraweh 20. Intinya seperti itu. Iya. Dan pendapat mengenai NU dan juga Muhammadiyah kan sering berselisih nih Pak mengenai penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Nah itu bagaimana Pak? Menurut kami kalau perselisihan itu sebenarnya dilihat dari cara menentukannya saja. Memang orang NU nek nentokne awal dan akhir bulan Ramadan itu menggunakan ruqyat. Jadi ruqyatul hilal, ruqyat melihat hilal itu bulan wis ketok ngono kae.
Sedangkan orang Muhammadiyah itu mengedepankan hisab. Hisab itu dihitung. Hitungan yo enek klarune yo enek benere. Akan tetapi kita sebagai orang milenial sekarang ini, dan saya menyarankan untuk semuanya, kita tuh punya pemerintah. Ingat, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan lupa nantikan obrolan seru Optrikot lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.